Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Seminggu telah berlalu. Hari ini sekolahku dimulai. Aku lekas sarapan dan mandi, lalu memakai seragamku. Seragamku berupa kemeja putih, berdasi merah, dirangkup blazer gelap, dan rok putih berlipit hitam. Tok tok tok. Eva, sudah siap? Bernard udah datang, kata Miss Andrea dari luar kamar. Iya, bentar lagi selesai, ujarku sambil mengenakan kalungku. Setelah kalung terpasang, aku menyambar tas dari meja, lalu lekas keluar. Kabari jika ada apa-apa di kelas ya, pesan Miss Andrea lagi. Aku mengangguk lalu masuk ke dalam mobil. Pagi Non, gimana perasaanmu? Tanya Mr. Bernard. Aku gugup sedikit, takut tidak bisa bertahan di sana. Apalagi lingkungannya baru, jawabku sambil meremas ponselku. Setelah membaca majalah sekolah kemarin, ternyata murid-murid di sana memiliki gaya hidup yang mewah. Aku takut tidak bisa bersanding dengan mereka. Mr. Bernard menepuk bahu untuk menenangkanku. Sudah, jangan khawatir. Misal ada apa-apa, Non bisa cerita sama saya. Aku mengangguk. Makasih, Mister. Iya, oke, mari kita pergi. Ujarnya seraya memakan kemudi dan meninggalkan rumah. Beberapa menit berlalu. Akhirnya, kita sampai di depan gerbang sekolah. Aku turun dari mobil, pamit kepada Mr. Bernard, lalu berjalan masuk ke dalam sekolah. Aku berusaha mencari ruang auditorium. Katanya, hari ini ada acara sekolah, jadi aku harus ke sana. Namun, setelah memutari beberapa lorong, aku tidak menemukan auditorium itu. Apa? Mereka ke sini? Sahut seorang siswi hingga membuatku menoleh. Awalnya, aku mau tanya sama mereka, tapi mengurungkan niat karena mereka asik gosip. Jadi aku mencari orang lain saja. Tidak lama, aku menemukan siswa berjalan kemari sambil membawa beberapa buku berat di tangannya. Seragamnya sama denganku. Bedanya, dia mengenakan name tag di blazernya. Aku sempat baca di majalah kalau siswa yang mengenakan atribut itu adalah anggota OSIS. Oke pas, aku bisa tanya sama dia. Aku baru ingin menyapanya, tapi terhenti saat semua siswa dan siswi terkesiap sambil melihat ke belakang. Aku menoleh. Ternyata ada dua siswa berlari kemari begitu cepat. Mengingat kejadian seminggu yang lalu, aku menghindar sebelum ditabrak mereka. Kedua siswa itu berlari melewatiku. Tapi di tengah jalan, mereka bertabrakan sama siswa yang membawa buku tadi. Aku meringis. Sepertinya murid-murid di sini suka menabrak orang ya. Dua siswa yang barusan jatuh berdiri, lalu menghampiri siswa yang membawa buku tadi. Aku pikir mereka ingin membantunya. Tapi aku terkejut saat salah satu siswa tiba-tiba membentaknya. Mata lo mana? Dipakai dong! Tentak siswa bertubuh besar itu. Siswa itu berdiri dan membungkuk padanya. Maaf Paul, lain kali saya hati-hati. Balasnya terbata-bata. Paul terdiam sejenak. Lalu siswa bertubuh kecil mengambil buku yang berserakan di lantai. Tapi saat dia mengambil buku yang terakhir, Paul menendang buku itu jauh. Siswa itu berlari mengejarnya. Namun sebelum ia tiba, teman Paul lebih dulu sampai dan menendang buku ke arah yang lain. Aku melongo melihat perilakunya. Katanya ini sekolah elit, terkenal. Kenapa ada pembulian? Siswa berbadan kecil itu berbalik arah untuk mengambil bukunya. Tapi Paul sudah tiba dan menendang buku itu pada kawannya. Mereka terus menendang buku itu bagaikan sepak bola. Aku menoleh sekitar. Siswa-siswi di sini hanya terdiam, menatap. Tapi tidak ada yang berani menghentikannya. Melihat kejadian ini membuatku teringat masa lalu. Dahulu aku juga dibully. Aku pikir waktu itu sudah parah. Ternyata ada yang lebih parah dari ini ya. Setelah Paul puas menendang buku, ia kini menginjak-injak buku itu. Mataku mengernyit. Sampai kapan sih siswa itu dibully? Aku laporin guru deh, pikirku. Aku baru saja pergi, tapi terhenti saat melihat gadis berambut pirang menghampiri mereka dengan santai. Lepaskan anak itu. Paul tidak mendengarkan.
Membuli yang lemah adalah tindakan pengecut. Paul berhenti. Kepalanya menoleh ke samping sedikit. Apa katamu? Pengecut. Punya telinga kan? Sebutnya dengan nada mengejek. Paul menendang buku itu jauh lagi. Lalu menoleh pada gadis itu. Tarik ucapanmu sekarang juga. Gadis itu tersenyum sinis. Buat apa ditarik? Memang kenyataan, ujarnya. Mata Paul merah dan tangannya terkepal. Kalau kamu bukan pengecut, ayo buktikan, tantang gadis itu. Paul menyeringai. Menarik. Kalau gitu, mari kita uji seberapa tangguh dirimu, ujarnya sambil melangkah mendekati gadis itu. Tapi sebelum Paul bergerak, tiba-tiba temannya menghentikan. Jangan dekati dia, bos. Dia anaknya Mr. Cole. Alis Paul melengkung. Mr. Cole? Detik selanjutnya matanya terbelalak. Oh, jadi kamu gadis yang terkenal itu? Paul mengusap dagunya. Buat apa sih kau menyelamatkan mereka? Pada akhirnya mereka akan membencimu dan takut padamu. Mendengar kalimatnya, membuat gadis itu terdiam. Ia mengepalkan tangan. Ayo kita pergi Tommy, ujar Paul seraya berbalik badan. Selamat berjuang di neraka ini, gadis kecil. Lanjutnya sambil berjalan pergi. Suasana yang tegang mendadak tenang. Dan seperti apa kata Paul, siswa-siswi yang ada di sini mulai meninggalkan lorong sambil menatap jijik pada gadis itu. Memang ada apa? Pikirku. Aku balik melihatnya. Gadis itu mengambil buku yang ditendang Paul tadi. Ia menepis buku itu dari debu. Nih bukumu, ujar gadis itu sambil memberikan buku itu pada siswanya. Kupikir siswa itu akan menerima. Tapi di luar dugaan dia melompat mundur. Tidak, jangan dekati aku, ujarnya, lalu berlari pergi meninggalkan dia sendiri. Aku yang menyimak dari tadi bingung. Kenapa siswa itu takut sama dia? Bukannya gadis itu telah membantunya? Gadis itu menghela nafas. Sebelum dia berjalan pergi, aku tanpa sadar menghampirinya. Hei, kamu hebat ya? Berani melawan pembuli itu? Pujiku sambil tersenyum. Gadis itu berpaling padaku. Mata biru gelapnya terbelalak melihatku. Makasih, aku tidak tega melihat pembulian. Aku tersenyum, sama. Gadis itu balas senyum tipis. Ya udah, aku pergi dulu ya. Sebelum dia melangkah pergi, aku menghentikannya. Tunggu, ruang auditorium ada di mana ya? Dari tadi cari nggak ketemu. Gadis itu terhenti dan menoleh padaku. Oh, ruang auditorium lewat sini. Tapi gedungnya terpisah, ada di luar. Aku menggulung mataku. Pantas saja tidak ketemu. Kamu mau ke sana? Aku boleh bareng tidak? Tanya aku lagi. Gadis itu terkejut mendengar permintaanku. Namun tidak lama ia mengangguk. Boleh saja, yuk ikut aku. Jawabnya sambil tersenyum manis. Aku balas tersenyum. Makasih. Iya, namaku Eva Hartley. Aku murid baru di sini. Kalau kamu gimana? Tanyaku sambil mengulurkan tangan. Mata Samantha terbuka lebar. Oh, murid baru. Pantas saja. Namaku Samantha Cole. Kalau aku asli sini. Kamu asal mana? Balasnya sambil menjabat uluranku. Aku dari Indonesia. Alis Samantha terangkat. Jauh sekali. Apa yang buat kamu kemari? Aku berpaling. Ibuku kerja di sini. Jadi aku harus ikut. Oh begitu. Kamu sudah pernah jalan-jalan ke sini belum? Tanyanya lagi. Aku menggeleng. Belum. Seminggu yang lalu aku baru sampai. Dan sisanya aku di rumah saja. Karena masih pembiasaan diri sama lingkungan ini. Kalau gitu, lain kali kita jalan-jalan bareng yuk. Serunya sambil memegang kedua tanganku dengan bersemangat. Aku tersenyum kecil. Iya, asal aku tidak sibuk ya. Samantha memberi jempol. Aman. Kabari aja kalau kosong. Aku mengangguk. Itu dia auditnya. Ujarnya sambil menunjuk gedung besar yang ada di luar sekolah. Ayo cepat masuk sebelum penuh. Seru Samantha, lalu aku mengikutinya. Auditoriumnya sangat besar dan tinggi. Di depan ada panggung, dan di belakang ada kursi duduk yang menanjak ke atas. Samantha langsung memanduku ke kursi paling belakang, karena semua kursi sudah diambil. Setelah duduk, kita menunggu beberapa menit.
dan tidak lama acara dimulai. Seorang bapak berjas abu-abu menaiki panggung. Dia mengambil mikrofon lalu mulai berbicara. Selamat pagi semuanya. Nama saya Richard Thompson, kepala sekolah kalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Griffin Horizon. Mulai saat ini, anggaplah sekolah ini sebagai rumah kalian sendiri. Saya harap kalian dapat belajar dengan baik dan meraih prestasi di sini. Ujarnya dengan bangga. Siswa-siswi bertepuk tangan. Lalu, Mr. Richard melanjutkan sesi acaranya dengan menjelaskan macam-macam aktivitas sekolah, kegiatan, dan mata pelajaran yang akan dipelajari. Hah? Tidak ada penjurusan di sini? Bisikku. Samantha berpaling bingung. Penjurusan? Memang ada. Aku mengangguk. Kalau di Indonesia itu ada 2 penjurusan, IPA dan IPS. Bagian IPA itu fokus terhadap biologi, kimia, fisika, dan matematikanya lebih susah. Kalau IPS itu fokus terhadap sejarah, kelas sosial, ekonomi. Samantha terkejut. Oh, enak sekali ya. Kalau di sini semua wajib. Aku tersenyum kejut. Oh tidak. Samantha terkikik mendengar jawabanku. Biar ku tebak. Kamu rencana menghindari kimia dan fisika kan? Aku mengangguk pasrah. Samantha tersenyum. Sama, aku juga. Tapi paling tidak kita bisa belajar bareng. Berharap saja kelas kita sama. Iya, moga-moga ya. Ungkapku hangat. Setelah Mr. Richard selesai menjelaskan, ini beliau mengundang guru-guru untuk naik ke panggung. Seragam yang mereka kenakan berwarna merah, kecuali satu guru yang berdiri di ujung barisan. Dia mengenakan mantel coklat gelap. Setelah semua guru hadir, mereka mulai memperkenalkan diri dari nama, umur, dan pelajaran yang dibawa. Loh, guru sejarah kita diganti? Terus Samantha tiba-tiba. Guru SMP dan SMA pasti beda, ucapku. Samantha menggeleng. Khusus di sekolah ini, guru ngikut dengan siswa yang pernah diajarkan. Jadi, kalau ada generasi baru, mereka menyewa guru yang baru juga. Untuk penyesuaian ya, tebakku. Iya, kita sudah nyaman cara mereka mengajar. Jadi buat apa diganti gurunya? Kalau udah nyaman, kenapa diganti ya? Tanyaku menopang dagu. Dugaanku, dia dipecat setelah menegur seseorang. Samantha terdiam sejenak, lalu berujar kembali. Sepertinya aku tahu siapa murid itu. Siapa? Tanyaku berpaling padanya. Samantha tidak sempat menjawab, karena terputus oleh suara tepuk tangan. Aku menoleh ke depan. Ternyata ada beberapa penampilan dari anak klub. Di antaranya, klub musik, drama, dan menyanyi. Banyak ya klub di sini, ungkapku. Iya, dan pendaftaran klub dibuka 2 hari lagi. Nanti kamu bisa lihat yang lain. Setelah pertunjukan selesai, Mr. Richard menutup acara dengan memberikan pidato singkat. Setelah itu mempersilahkan kita keluar. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.